Shalom seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Natal kita adalah Natal ibadah untuk anak-anak, Natal untuk ibadah remaja dan kaum muda, juga Natal ibadah untuk umum. Sebelum kita merayakan ibadah Natal, mari kita satukan hati, kita berdoa, datang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah lahir, Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada. Seperti hari ini kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mohon berkat Natal tercurah dalam ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu,
kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa dalam surga, inilah tubuh kami yang kami mau persembahkan kepadamu sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan menghidupkan iman kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya pelita kami tetap menyala sampai Engkau datang kedua kali Tuhan untuk menjemput sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Philadelphia. Segala puji hormat bagi Tuhan yang telah memberkati kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa merayakan Natal meskipun melalui pelayanan online. Kami yakin saudara sekalian siap di tempat masing-masing. Kita sudah memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kami sampaikan dengan tema Natal. Natal adalah bukti dari kasih Tuhan kepada umat manusia. Itu sebabnya Natal memberikan muatan yang sangat berguna jikalau kehidupan kita bisa memperhatikannya. Yang pertama ialah kasih Allah telah menyelamatkan dan memerdekakan. Jadi Natal itu adalah bukti dari kasih Allah yang telah menyelamatkan manusia dan memerdekakan manusia. Ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, ini adalah kebenaran Tuhan sebagai satu berkat yang terbesar bagi manusia yang berdosa. Sebab kita tahu ditulis di dalam firman Tuhan di kitab Roma pasal 7 ayat 14, kalau saudara buka di sana, maka firman Tuhan itu menuliskan bahwa setiap manusia itu bersifat daging dan sudah terjual di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya perlu ada penebusan. Tanpa ditebus, manusia tidak mungkin keluar dari ikatan dosanya, dan dia akan binasa karena upah dosa adalah maut. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 6 ayat 20 menuliskan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib, ditebus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini kebenaran Tuhan yang menunjukkan kepada kita tentang kasih Allah yang telah menyelamatkan kita orang yang berdosa. Sehingga dituliskan dengan jelas oleh firman Tuhan di Roma 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, ini adalah sesuatu karya Tuhan yang luar biasa dan penuh kasih kepada kita semuanya sebagai orang yang berdosa, supaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah pernyataan yang pertama kenapa Allah datang yang kita peringati sebagai Natal. Dimulai dengan kelahiran
yaitu datangnya Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menjadi penebus, memerdekakan dan memelihara hidup kita, supaya kehidupan kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran Tuhan. Tapi setelah seorang percaya, dan dia bagaikan dilahirkan kembali, karena setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia seperti anak yang lahir. Makanya disebutkan oleh firman Tuhan di kitab 1 Yohanes pasal 5, lahir dari Allah. Lahir karena percaya, digambarkan lahir. Setiap orang yang percaya kemudian dibaptiskan, dia melakukan kebenaran firman Tuhan, bagaikan mengikuti kematian dan kebangkitan Kristus dalam baptisan, maka dia bangkit atau lahir dari Allah. Ya, saudara, ini adalah kehidupan yang mendapat anugerah sebagai satu kesimpulan kasih Tuhan yang diterima oleh setiap orang yang percaya. Bagi saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan, mendapat anugerah yang besar. Itu sebabnya Natal ini mengingatkan kembali akan kasih Tuhan yang besar itu. Nah, tapi bukan hanya melahirkan kita dan menyelamatkan kita menjadi orang yang sudah ditebus, dibebaskan dari dosa, tetapi Tuhan ingin supaya kehidupan kita tumbuh secara rohani. Sebagaimana jasmani itu juga hidup dan tumbuh setelah dia lahir di atas muka bumi ini, demikianlah yang rohani pun tumbuh. Dan supaya dia menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Jangan dia gagal di tengah jalan, tetapi tumbuh. Sebab kehidupan selalu ada tantangannya. Berapa banyak orang yang mengalami kegagalan dalam hidup karena sakit kemudian mati. Ya. Kecelakaan kemudian mati. Kena bencana kemudian mati. Itulah warna yang ada di atas muka bumi ini. Semua hal-hal itu terjadi dan menimpa setiap kehidupan manusia, tetapi sumber kematian itu adalah dari kekuatan kuasa pembunuh manusia dari semula, yaitu kuasa iblis. Itu sebabnya bagi orang yang percaya, saudara bukan hanya diselamatkan karena iman, tetapi Tuhan juga melindungi, menolong, memimpin, supaya tujuan Allah sampai. Sebab Tuhan berjanji nanti Dia akan datang kembali dan menjemput kita sekalian. Nah, saudara, itu sebabnya poin yang pertama ini harus disadari bahwa kita mendapat anugerah yang besar. Itu sebabnya jangan kita menyia-nyiakan karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar ini. Marilah kita menjadi orang yang percaya yang sungguh, sehingga kehidupan kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Kemudian saya ingin membawa kepada saudara, yaitu tentang kebenaran berikutnya. Yang kedua, bahwa Natal itu adalah bukti bahwa Allah memberi kekuatan, baik jasmani maupun rohani, supaya dapat bertahan. Karena tadi saya sebut bahwa banyak tantangan, banyak kesukaran yang didalangi oleh kuasa kegelapan, yang semula dia ingin membunuh manusia. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita yang ditebus mendapat perlindungan. Itu sebabnya biarlah kita tetap dekat dengan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan supaya kekuatannya diberikan kepada kita. Dan itu akan jadi seperti apa yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 yang berkata bahwa maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa
kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini adalah anugerah Tuhan yang disimbolkan di ayat Lukas 9 ayat 1. Bahwa Tuhan memberikan tenaga, tenang, tapi juga memberikan kuasa. Bukan hanya tenaga, tapi dua-duanya yaitu kuasa. Kalau hanya kuasa saja, tidak punya tenaga, ya lantas dia tidak bisa bergerak. Karena hidup ini memerlukan kesehatan, tenaga yang tumbuh. Tuhan memberkati dengan kekuatan tenaga. Tenaga ini adalah berkat dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa, ya orang bisa melatih dirinya dengan bermacam-macam cara, makan yang baik, pola hidup yang baik, memang itu benar. Olahraga yang rajin, tetapi berapa banyak kehidupan yang sudah melakukan itu, tapi toh dia bisa gagal di tengah jalan. Karena sumber kehidupan dari hidup manusia itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan menjanjikan memberikan tenaga. Kuasanya disalurkan, kekuatan anugerahnya diberikan kepada setiap kita yang percaya. Sehingga kita mempunyai tenaga untuk melawan. Ya, kalau zaman sekarang barangkali disebutkan sebagai imun. Ya, kalau imunnya kuat, maka dia bisa menolak semua penyakit, semua keadaan yang buruk, dan bahkan virus sekalipun. Itu sebabnya kita mesti memperhatikan kebenaran ini. Karena Tuhan memberikan ini supaya ada satu kekuatan yang terus mengalir di dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga dia bisa bertahan. Karena kita akan sampai kepada hari akhir. Tuhan berjanji akan datang kembali. Nah, bertahan ini melewati banyak kesukaran yang disebutkan oleh ayat ini, yaitu setan-setan, penyakit disebutkan di pasal 9 ayat 1 itu. Itu adalah tantangan, itu adalah hambatan, itulah kenyataan yang real yang menghantui setiap manusia. Tetapi firman Tuhan ini bisa dipegang, jangan takut. Setiap orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga memberikan tenaga, bahkan memberikan kuasa, pengurapan untuk melawan musuh, yaitu kuasa setan-setan dan kuasa penyakit apapun. Itu sebabnya dalam hidup kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam surat Ibrani, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita orang yang percaya sedemikian. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, sebab hidup orang yang percaya bukan hanya puas dengan kelahiran baru sebagai anak-anak Allah. Tetapi dia harus tumbuh menjadi dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan menumbuhkan tenaga di dalam hidup kita pun bertahap seperti juga secara jasmani. Tenaga kita tumbuh dari anak-anak, tumbuh terus kekuatannya sehingga dia bisa berjalan sendiri, bisa beraktivitas lebih kuat, maka menjadi remaja, akhirnya menjadi dewasa dan dia menjadi orang yang kuat. Itulah pertumbuhan jasmani. Rohani pun juga demikian. Dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan adalah pertumbuhan. Itu sebabnya relakan diri ini bukan hanya dilatih jasmaninya saja, tetapi juga dilatih rohaninya. Bahasa lain yang disebutkan, saya sudah menyampaikan kebenaran ini, dan itu ditulis di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa,
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi dilatih. Kalau tidak dilatih dia tidak akan kuat. Tenaga ini kalau dilatih dia akan bisa kuat. Demikian juga kekuatan rohani ini perlu dilatih. Roh Kudus akan menolong kita, melatih kita supaya kehidupan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Itulah pekerjaan Allah dalam hidup orang percaya melalui firman dan rohnya. Maka kehidupan kita akan menjadi dewasa, makin hari makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Itu sebabnya diberikan suatu kebenaran firman-Nya untuk kita dengar. Harus lebih teliti memperhatikannya. Jangan hanya sekilas mendengar, sekilas membaca, tetapi Tuhan menuliskan di dalam firman-Nya. Barang siapa yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, ini adalah satu tindakan yang baik untuk dia lebih kuat, lebih teguh di dalam Tuhan dan tidak mudah goyah. Karena tumbuh terus. Itulah bahasa lain yang disebutkan terlatih, dilatih. Hidup kita mesti menyerahkan diri, bukan bersandar kepada hal-hal yang sifatnya terbatas, yaitu manusia. Tetapi mari kita berserah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan. Itu sebabnya bagi kita semua diperhatikan Tuhan, baik dari anak-anak, dari remaja sampai dewasa. Semua harus mendengar firman ini dan diperhatikan, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikannya apa yang telah kita dengar. Supaya jangan harus dibawa arus. Kalau hanyut dibawa arus, itu bagaikan dunia ini memberikan faham-faham, cara-cara yang menurut manusiawi baik, tetapi sebetulnya itu terbatas. Kekuatan manusia tidak mungkin untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Pun juga kita dibuktikan bahwa dengan keadaan COVID-19 ini, saudara, semua menjadi kacau, berubah, dan semua harus mengikuti satu perubahan untuk membuat satu terobosan baru, cara yang baru. Sehingga hari ini pun juga sebagai satu jawaban bahwa kita tidak berkumpul di dalam gereja Tuhan. Ya, sebab tidak mungkin pada hari Natal seperti ini kita kumpul di dalam rumah Tuhan. Tidak mungkin, tidak akan muat. Dan pasti akan melanggar protokol kesehatan. Itu sebabnya kita mengambil kebijakan bahwa semua gereja Tuhan himbau untuk Natal ini dilayani secara online. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi berkat. Sehingga membantu keadaan di sekitar kita untuk tidak menjadi klaster baru. Itu sebabnya saudara perhatikan. Biarlah hari ini saudara sungguh-sungguh ada di dalam rumah masing-masing dan beribadah kepada Tuhan. Natal tidak akan mengurangi harganya. Tuhan melihat kesungguhan kita meskipun saudara ada di rumah masing-masing. Sebab sikap hati kita yang dinilai oleh Tuhan. Ya, jadi kita mesti menjadi bukti, menjadi saksi. Jangan saudara anggap biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita buktikan kepada dunia ini. Bahwa kita mentaati aturan supaya orang lain pun diberkati. Jangan saudara nanti menghadiri untuk membuat klaster baru. Mari kita diam di dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama menikmati firman Tuhan di Natal ini melalui pelayanan online. Saudara, ini adalah kemurahan Tuhan. Bukan tidak bisa dibuat. Kalau mau dipaksakan dibuat bisa saja. Tetapi kita sudah tahu
bahwa tidak mungkin gereja kita cukup untuk berkumpul bersama-sama di hari Natal tanggal 25 itu. Sebabnya ini adalah anugerah Tuhan yang saya ditetapkan dan mengambil keputusan untuk kita bersama-sama tetap merayakan Natal namun secara online. Saudara diberkati oleh Tuhan karena saudara mentaati kebenaran dan menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya, di dalam Ibrani pasal 2 di situ dituliskan oleh firman Tuhan tentang kebenaran ini. Karena ini disampaikan sejak dari dulu dan tujuan Allah itu pasti sampai. Dan kita adalah bagian yang akhir. Namun berita itu disampaikan dari dulu meskipun itu masih di dalam bayang-bayang dan nubuatan. Nah sekarang kita ini sampai kepada kegenapannya. Kristus Yesus telah datang. Itu sebabnya kita dengar di Ibrani pasal yang ke-2 ini tadi. Kita baca ayat yang ke-2 ya. Tadi saya bacakan ayat 1 itu, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kemudian ayat 2-nya, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi ini diteruskan dahulu oleh nabi-nabi, kemudian Tuhan datang. Tuhan memberitakan Injil. Sekalipun dalam waktu yang singkat, begitu sangat padat. Tuhan hidup kurang lebih 33,5 tahun. Mulai dari lahir sampai mati di atas kayu salib. Dia mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, menyelamatkan banyak orang, menolong yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Banyak tanda-tanda mujizat diberikan supaya kehidupan kita bisa sampai. Nah sekarang pada waktu Tuhan Yesus telah mati dan bangkit naik ke surga, maka ini diteruskan. Itu sebabnya ada pelayanan. Nah, pelayanan inilah meneruskan kasih Tuhan supaya saudara jangan hanyut di bawah arus paham-paham yang lain. Keadaan kita sekarang ini berbeda. Inilah masa yang real bahwa kita tidak bisa begitu saja seperti dulu. Ya, itu sebabnya kita buat ibadah seperti ini. Karena tidak mungkin kita tahu jumlah yang begitu banyak masuk di dalam rumah Tuhan, itu pasti melanggar protokol kesehatan. Kita tidak mau menjadi sandungan bagi orang lain. Saudara harus bertanggung jawab untuk ini. Itu sebabnya saudara harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah waktunya. Itu sebabnya COVID ini pun sekaligus membuat saringan. Siapa yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, yang bukan hanya ingin memuaskan keinginan manusiawinya saja. Bagikan orang yang hanyut karena dibawa arus. Ya, itu sebabnya kita mesti bersyukur kepada Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan buat itu dalam hidup kita. Jadi kita harus waspada. Sebab si iblis itu selalu menggoda. Iblis itu selalu menarik untuk kita memuaskan keinginan. Sebab dosa itu maunya iblis dipulangkan lagi. Padahal saudaranya sudah ditebus. Dia ingin menuntut kembali supaya manusia itu terpuruk. Itu sebabnya imanmu harus teguh. Bahwa engkau sudah ditebus, diselamatkan, dan telah lunas dibayar. Tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Jangan kita sembrono dengan keadaan kita masing-masing. Kehidupan saudara mendapat anugerah dari Tuhan. Ya, dosa itu selalu ingin dikembalikan.
Cuma dengan cara iblis menggoda. Karena orang yang sudah ditebus itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Hanya kalau orang itu membuka pintunya maka dia akan masuk. Selama dia menutup hidupnya, dia hanya berfokus kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Belajar untuk mentaati kebenaran, maka dia akan terlindung. Sebagai contoh yaitu Kain sama Habel. Itu sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tidak ada masalah antara kakak beradik ini secara pribadi. Tetapi mengapa Kain itu menjadi panas hati dan benci kepada adiknya? Padahal adiknya tidak berbuat salah dengan dia. Apa salahnya? Sama-sama menyampaikan persembahan. Hanya korbannya Habel diterima sama Tuhan, korbannya Kain tidak. Nah itu kan urusannya dia dengan Tuhan. Habel tidak tahu. Ya, tetapi itu kenyataan. Itu sebabnya dia memiliki hati yang tersimpan di dalam ingin membunuh adiknya. Loh, kan salahnya apa? Nah ini inilah gambaran dari orang yang terbawa arus karena godaan dari iblis masuk. Itu sebabnya firman Tuhan menulis begini. Saudara perhatikan dan buka di Kejadian pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa? Kan gak ada urusannya. Ya, Tuhan tahu bahwa dia hatinya panas. Panas hati kepada siapa? Kepada si Habel. Cuma Habelnya tidak tahu. Ya, tidak mengerti bahwa dia tidak bersalah apa-apa. Kan sama-sama menyampaikan korban. Nah, Tuhan menilai bahwa korbannya Habel berkenan kepada Tuhan karena ada tanda darah. Ada tanda darah. Dia mengorbankan korban ternak. Ya, kambing dombanya menjadi korban. Ya, Kain berbeda, tidak ada tanda darah. Karena dia dari hasil pertaniannya, tidak ada darahnya. Ya, inilah gambar dari penebusan. Jauh dinubuatkan dengan cara itu. Nah, iblis datang menggoda. Itu sebabnya disebutkan di ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, kamu yang harus berkuasa atasnya. Bagaimana dia bisa berkuasa kalau tidak dikasih kuasa sama Tuhan? Itu sebabnya konteksnya tadi saya bacakan bahwa setiap orang yang ditebus, biar saudara tahu bahwa saudara juga diberi tenaga dan kuasa untuk mengatasi godaan dari si iblis. Sebab iblis tidak bisa langsung masuk ke dalam diri orang yang percaya. Tapi dia goda dari luar, ditarik melalui keinginan. Kalau ditarik di sana jadi ingin. Kalau ingin lantas diberi perkataan-perkataan yang menarik supaya keinginan itu dilakukan. Itulah proses kerusakan di dalam hidup manusia. Sekarang juga begitu. Kehancuran moral kehidupan itu ditarik. Ditarik dengan apa yang bisa dilihat dari luar. Dari luar. Ya melalui teknologi, melalui HP, melalui tontonan. Ya, itu menarik. Kalau dia tidak berkuasa atas tarikan itu, jadilah sesuatu pelanggaran. Nah, ditarik. Akhirnya ia setuju, kemudian dibuahin, dilakukan, jadilah dosa. Itu yang dikatakan oleh Yakobus.
Apabila seorang, Yakobus pasal 1 kalau sudah baca ayat yang ke-13 sampai 15, demikian prosesnya seorang itu jatuh di dalam dosa kembali dan rusak moralnya. Bukan karena iblis masuk, tapi iblis menarik. Seperti Kain itu juga. Karena dia adalah dalam anugerah Tuhan, maka perhatikan, ingat, dosa sangat menggoda engkau, kata Tuhan. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Makanya ingat bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk menang, mengatasi itu. Jadi jangan berkata, itu salahnya si Anu, karena enggak. Meskipun digoda dengan siapapun juga, apapun juga, kalau ada kuasa untuk menolaknya, maka dia akan terbebas. Jadi tidak bisa menyalahkan ini itu kemudian kita masuk. Nggak, masuk di dalam suatu proses perbantahan seperti itu. Ya, di Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak. Dan lalu siapa? Ya iblis. Iblis itu. Makanya Tuhan memberikan tenaga tapi juga memberikan kuasa. Jadi tenaganya ada, kuasanya ada, urapannya. Secara jasmani, secara rohani itu yang diberikan Tuhan. Nah, ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh siapa? Oleh keinginannya itu tadi. Dan apabila keinginan itu telah dibuai atau dilakukan, maka ia melahirkan dosa. Baru itulah perbuatan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maksudnya terus dilakukan, maka ia melahirkan maut. Saudara, tidak ada kuasa lain yang bisa memberhentikan ini. Hanya kuasa Tuhan. Itu sebabnya Natal memberikan kekuatan jasmani dan rohani supaya dapat bertahan. Karena Tuhan berjanji di Lukas 9 ayat 1 tadi itu bahwa Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Nah, supaya kehidupan kita bisa menolak. Kalau tidak, ya saudara akan ditarik. Ya, keinginan untuk melihat, keinginan untuk membaca, untuk menonton itu timbul dari dalam karena ditarik dengan omongan, dengan bujukan, sehingga kita mengikuti. Hal-hal yang demikianlah disimpulkan sebagai orang yang hanyut di bawah arus. Arus dunia itu begitu dikendalikan oleh iblis untuk menyapu bersih orang-orang yang tidak taat. Makanya saudara, kehidupan kita dijanjikan oleh Tuhan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kuasa yang jahat. Tetapi bagi orang yang percaya, dia dilindungi dan ditolong Tuhan karena diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa dari Tuhan. Ya, ini berkat Tuhan yang besar yang saudara mesti perhatikan setiap kehidupan. Jadi merayakan Natal baik anak, terutama juga remaja, pemuda, dan dewasa. Tidak ada yang berbeda. Semua ada di masalah yang rentan sesuai dengan usianya masing-masing. Dan iblis mengincar, ingin membinasakan baik anak, baik remaja, pemuda, maupun dewasa sekalipun. Saudara, dibuktikan bahwa kejahatan dan dosa, kenajisan, perzinahan, ya, itu semuanya ada di semua golongan kehidupan itu. Itu sebabnya perlu saudara memperhatikan firman Tuhan. Bahwa setelah saudara ditebus, diselamatkan. Yang pertama Tuhan menyelamatkan. Memerdekakan kita dari dosa. Tapi Tuhan memberikan kekuatan jasmani dan rohani
untuk dapat bertahan karena ada arus yang begitu kuat. Kalau digambarkan bagaikan banjir bandang, saya pernah lihat banjir bandang di televisi, begitu dahsyatnya. Jangankan orang, rumah saja hanyut, apalagi kendaraan. Semuanya hanyut, disapu bersih sehingga rata dengan tanah. Demikian kuatnya arus, demikian. Ini arus kedurhakaan, arus kenajisan, arus dosa manusia. Sedemikian kuatnya. Itu sebabnya di masa-masa yang sukar ini, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan memang menjanjikan dan telah dilakukan oleh Tuhan, yaitu memberi tenaga dan memberikan kuasa untuk kita dapat bertahan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, ini halaman yang terakhir, yang ketiga, yaitu Natal adalah bukti supaya kita selalu siap sedia. Ya, siap sedia. Ini ditulis di Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Injil Lukas 12:35 berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Ini pendek, tetapi ini adalah satu kebenaran Tuhan tentang perikop yang ditulis di situ, ialah siap sedia. Siap sedia untuk apa? Karena Tuhan berjanji akan datang kembali. Akan datang kembali. Ini pasti genapi. Natal adalah kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan. Itulah kedatangan yang pertama. Setelah dia mati, menebus dosa manusia, membayar lunas, maka dia bangkit dan naik ke surga. Nanti aku akan datang kembali. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan manusia. Untuk menjemput di mana aku berada, di situ pun supaya kamu juga berada. Tetapi keadaan kita yang ada sekarang ini harus siap sedia, dalam arti pinggangmu tetap berikat, itu artinya tetap bekerja, siap bekerja. Baik secara tanggung jawab jasmani, ya lakukan pekerjaannya masing-masing, profesinya masing-masing. Anak pun juga bekerja, sekolah itu bekerja itu. Itu berat, apalagi sekarang nih masanya. Ini sekolah kan berat, perlu ditolong oleh orang tua, diajari. Ya semua harus bekerja. Lihat, itu siap untuk bekerja secara jasmani, tanggung jawab bekerja secara jasmani sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya, anak, remaja beda, dewasa beda lagi. Mempunyai tanggung jawab yang harus dikerjakan. Itu sebabnya hendaklah pinggangmu tetap berikat, itu siap bekerja. Ya. Yang kedua, dan pelitamu tetap menyala. Jadi pekerjaan jalan terus, tapi pelitanya tetap menyala. Artinya rohaninya juga harus hidup. Ya, harus terus diisi dengan minyak supaya lampunya jangan padam. Dua-duanya jalan. Inilah yang namanya paralel. Hidup itu paralel. Jasmani dan rohani itu bagaikan dua sisi yang sejajar. Kalau digambarkan dalam ilustrasi seperti rel kereta api itu. Ya memang ada monorel. Ya. Tapi pada umumnya kereta api cepat itu dia mempunyai rel dan roda yang sisi kiri dan kanan. Artinya secara jasmani dan rohani. Itu yang real, yang logis, yang mudah diterima. Sebab keadaan kita pun juga ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Manusia baru cuma ada di dalam. Semuanya butuh dalam pemeliharaan. Dan Tuhan memberkati apapun yang dipegang tanganmu. Kalau siap bekerja, kegiatan apapun dibuka jalan dan diberkati Tuhan. Tapi rohani pun juga. Itu sebabnya kalau hidup itu perlu roti sama firman. Itu tulisannya ada di Matius pasal 4 ayat 4.
Ya, ini adalah kebenaran Tuhan. Jadi tidak bisa dikurangi, kebenaran Allah itu nyata. Dan ini sebagai satu janji Tuhan yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Ya, jadi Tuhan sudah menyelamatkan, memerdekakan. Tapi untuk menunggu sampai kedatangan Tuhan, Tuhan tahu bahwa ada kekuatan yang dahsyat yang ingin menghancurkan kehidupan orang yang percaya. Supaya membawa dia sebagaikan arus yang kuat. Tuhan berikan tenaga dan berikan kuasa. Tapi yang terakhir harus tetap siap sedia. Kalau saudara sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, meskipun suasananya sukar, sekarang kan sukar suasana. Tapi Tuhan pasti akan menolong kalau saudara mendengar firman ini. Siap, pinggangmu tetap berikat. Ya, rajin, kerjakan tanggung jawabnya. Nanti Tuhan yang kasih ide, kasih kreativitas, kasih celah untuk kita bisa mendapatkan hasil yang sebagai berkat Tuhan. Dan pelitamu tetap menyala, rohaninya juga menyala. Jadi tidak bisa sebelah, rohani saja, tidak mengancur makan apa. Bekerja saja, rohaninya enggak, pelitamu padam. Kalau pelitanya padam, Tuhan datang, ketinggalan itu. Tidak bisa masuk karena yang masuk pelitanya harus menyala. Makanya digambarkan 5 darah yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena dia padam akhirnya, sebab dia tidak siap dengan pelita yang menyala karena tidak siap minyak. Tapi yang bijaksana itu bagaikan dia pinggangnya berikat dan pelitanya tetap menyala. Dan dia masuk. Kalau ditutup pintu, dia tidak bisa masuk. Itu sebabnya Tuhan berkata, akulah pintu. Itu menggambarkan bahwa Tuhan yang memberikan anugerah. Tuhan sudah membuka anugerah. Itu poin yang pertama tadi. Telah menyelamatkan. Tetapi Tuhan juga yang menutup. Ya, itu sebabnya di masa anugerah Tuhan ini, mari kita tetap siap sedia. Ya, itu ditulis oleh firman Tuhan. Jadi karena Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan segera datang kembali. Itu di Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji Tuhan dari semula. Dan Tuhan pasti akan datang kembali. Nah, datang kembali ini adalah anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, supaya kehidupan kita bisa paham dan mengerti kebenaran ini, bahwa kebenaran itu pasti digenapkan oleh Tuhan. Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dan pasti Tuhan akan menggenapi itu. Nah, datang kembali ini, saudara, ini adalah satu kebenaran Tuhan yang perlu diperhatikan. Sebab datangnya Tuhan menjemput orang yang siap sedia. Artinya pelitanya menyala. Bukan hanya menikmati dari hasil kerja saja. Ya, kita bersyukur. Memang janji Tuhan. Setiap pekerjaan pasti diberkati oleh Tuhan. Kita berterima kasih dipelihara Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Di masa sukar pun masih tetap berjalan. Ya, semuanya ditolong Tuhan berjalan dengan baik. Tetapi bagaimana dengan pelitamu? Apakah tetap menyala? Pelita yang menyala memerlukan minyak. Itu sebabnya di poin yang atas tadi disebutkan, hendaklah kamu lebih teliti dalam mendengar. Sebab menerima firman bagaikan menerima kekuatan dari Tuhan supaya kehidupan kita tetap menyala. Firman itu adalah minyak yang akan mengisi pelita. Ya, firman Tuhan. Jadi pelita itu, minyaknya itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus itu apinya. Apinya di pelita itu Roh Kudus. Ya. Tapi api itu akan padam kalau tidak ada
minyaknya. Itu sebabnya setiap orang yang percaya dia ada Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Tapi berapa banyak orang yang apinya menjadi padam karena dia tidak taat kepada firman, karena dia tidak mencari firman, tidak mendengar firman, dan tidak mendapatkan firman Tuhan. Karena dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan kebenaran itu. Itu sebabnya kebenaran itu setiap kali diberitakan. Saudara, ini kebenaran Allah. Saudara masih ingatkan khotbah yang lalu. Pada waktu Tuhan mentahirkan seorang yang berdosa. Maupun 10 orang kusta yang ini. Ini ada 10 orang kusta, ada seorang kusta. Kedua kisah itu sama-sama. Begitu setelah ketemu sama Tuhan, yang 10 datangnya dari jauh. Yang minta Tuhan menolong, Tuhan menjawab, tunjukkan dirimu kepada imam. Pada waktu jalan ke sana sembuh. Ya. Artinya Tuhan berkenan. Kalau yang satu dia datang mendekat, meskipun mengambil risiko. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekarang pergilah. Tunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang ditentukan oleh hukum Taurat. Saudara, itu ada hubungannya dengan imam, ada hubungannya dengan rumah Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya ya harus datang ke rumah Tuhan. Kita tetap ada dan sudah berjalan. Minggu tetap ada ibadah. Namun dibagi 2, jam 10 pagi dan jam 5 sore. Supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Semua diatur dengan jarak yang ditentukan. Dan itu berjalan dengan baik. Semua jemaat Tuhan yang dengar-dengaran dia datang. Memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Sampai hari ini ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hanya Natalnya kita tidak buat. Kalau kumpul semuanya tidak cukup, melanggar pasti. Itu sebabnya kita buat pelayanan online ini. Saudara, ini adalah kebenaran Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan tidak akan mengurangi berkat-Nya. Hari ini pun juga di Natal ini Tuhan menghampiri setiap rumah. Adakah mereka datang kepadaku atau tidak? Tuhan tahu. Itu sebabnya ini adalah kebenaran Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan itu besar. Ya, ayat yang selanjutnya yang terakhir. Kita baca di 2 Tesalonika pasal 2. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saudara perhatikan demikian firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat 7 sampai 12. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ini secara diam-diam. Rahasia. Saudara, semua kejahatan itu gak ada yang terus terang. Mana ada kejahatan terus terang? Udah kebongkar, tangkap. Kejahatan dan semua hal yang buruk itu biasanya diam-diam, menyelinap. Ya, kedurhakaan itu bekerja secara rahasia. Kalau boleh tidak ada orang yang tahu. Makanya disebutkan begitu. Nah, iblis bekerja. Sudah iblisnya aja gak kelihatan, bekerjanya secara rahasia. Wah, sukar untuk itu. Hanya urapan kuasa Tuhan yang bisa membuat kita siap sedia dan waspada. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa? Ya kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Dan firman-Nya. Dan anugerah-Nya. Ditahan sehingga tidak bisa begitu bebas. Kita bersyukur kalau tidak ada yang menahan. Kita semua runtuh. Tidak ada kekuatan sedikit pun di hadapan Tuhan. Manusia kita ini lemah. Kalau kita bisa berdiri ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah nanti waktunya sudah selesai, disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali.
nanti Tuhan akan memberikan kemenangan itu kalau dia datang kembali. Ya, untuk sampai kedatangan Tuhan perlu ada kekuatan yang membuat kita bisa bertahan. Itulah poin yang kedua tadi. Ya, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Itu ayat 9. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, banyak tanda-tanda dan mujizat palsu. Itu sebabnya tidak heran kalau ada tanda-tanda ajaib, mujizat tapi yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin Tuhan datang tengah-tengah begini. Tidak mungkin. Tuhan akan datang secara seluruhnya untuk dunia ini. Tidak berkali-kali datang. Ya, berapa kali, berapa waktu kan ya. Tuhan datang di ada di tembok, kelihatan di gambar. Tidak ada, itu bohong, itu palsu semuanya. Tidak ada. Masa Tuhan bolak-balik menyatakan gitu? Tidak. Tidak ada tulisan begitu. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia akan berjanji nanti akan datang kembali. Nah, itu ada tanda ajaib, tanda mujizat tapi palsu. Palsu. Itu sebabnya kehidupan kita diinginkan jangan tertipu oleh kepalsuan. Kalau saudara ingin yang jelasnya, saudara baca di Matius pasal 7. Itu ada mujizat tapi palsu, hanya untuk menaikkan namanya orang itu. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kesimpulannya. Saya bacanya seperti itu. Karena kan Tuhan, dengan nama Tuhan aku membuang setan. Dengan nama Tuhan aku menyembuhkan orang sakit. Dengan nama Tuhan aku melakukan banyak mujizat. Tuhan berkata, aku tidak kenal kau. Kau pembuat kejahatan. Loh, kok bisa? Nah, palsu itu. Itu bukan untuk kemuliaan Allah. Tapi dilakukan memanipulasi kekuatan Tuhan. Sehingga untuk menaikkan pamornya dia, manusiawi. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan. Ya, kalau Tuhan berkenan, iya pasti membawa nama Tuhan. Nah, ini yang disebut palsu ini. Itu sebabnya ini susah ini. Ya, untuk membedakannya kalau nggak ada roh Tuhan. Itu sebabnya belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara tidak tersesat di bawah arus yang ingin menaikkan pamornya manusia. Ya, seolah-olah baik, padahal tujuannya untuk supaya dia yang seperti yang terbaik. Ya, ayat yang ke-10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Nah, ini terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Di orang yang tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan akan ketipu itu nanti. Karena orang ini juga dipakai oleh iblis untuk melakukan siasatnya yang rahasia pada orang-orang yang lemah. Makanya jangan jadi Kristen yang lemah. Jadi Kristen yang kuat. Bagaimana supaya kuat? Ya, datanglah kepada Tuhan. Karena firman-Nya diberikan supaya engkau bisa makan dan kuat. Mempunyai tenaga dan mempunyai kuasa. Itu pekerjaan firman dan Roh Kudus atas setiap orang yang percaya. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Percaya, dusta dipercaya. Sekarang ini zamannya semua menyebarkan hoax, menyebarkan perkataan-perkataan menipu yang tidak sesungguhnya. Hanya ingin mengacaukan keadaan. Sama di dunia apalagi. Wong di gereja Tuhan juga ada yang model begitu. Mengacaukan. Ya, dengan perkataan dan dusta. Tujuannya dia hanya yang ingin naik. Ya, itu manusiawinya. Saudara, itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dituliskan di sini, itu baca. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Saudara, jangan percaya dengan ini. Teliti semua dengan firman Tuhan. 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan.
Saudara, itu nanti akan dibuktikan oleh Tuhan. Jadi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12, saudara nanti baca seluruh perikopnya. Itu adalah peringatan pertolongan Tuhan dengan tujuan supaya engkau siap sedia. Jadi disimpulkan, Natal adalah bukti satu, kasih Allah telah menyelamatkan dan memerdekakan. Yang kedua, memberi kekuatan jasmani dan rohani supaya dapat bertahan. Yang ketiga, selalu siap sedia. Ya, pinggangmu berikat untuk siap bekerja, pelipahmu tetap menyala, rohani yang hidup. Karena Tuhan Yesus berjanji akan segera datang kembali. Sebabnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sampai hari ini, tahun 2020, kita bisa merayakan Natal meskipun dengan online. Karena keadaannya begitu, ingin dibuktikan, kitalah orang-orang yang taat. Sebab kalau dilakukan di gereja pasti melanggar protokol kesehatan. Itu sebabnya kita lakukan secara online. Besok minggu kita tetap ada di dalam rumah Tuhan. Beribadah tiap-tiap minggu. Ada. Dan terbagi dua. Supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Itu sebabnya Tuhan pasti memberkati kita. Dalam suasana yang seperti ini, yakinlah Tuhan menolong, membela dan memelihara kita. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita dengan pujian Malam Kudus. Sunyi senyap dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Setelah itu kita akhiri di dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah, bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di masa yang sukar, Engkau mengasihi kami. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, meskipun kami ada di rumah masing-masing. Tuhan menghampiri keluarga demi keluarga. Pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi kesukaran, Tuhan Engkau membuka jalan. Mereka yang takut dengan keadaan yang makin tidak menentu, Tuhan memberikan peneguhan dalam hatinya. Bahwa Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkati setiap jiwa. Setiap saudara kita yang mendengar firman ini, seberapa jauh mereka bisa mendengar. Tuhan berkati mereka, jamah hati mereka, teguhkan mereka, supaya melihat pertolongan Tuhan. Sebab janji Tuhan di masa yang gelap akan terbit terang. Terang yang bersinar melalui pemberitaan firman dan Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kita sampai hari Maranatha. Tuhan lawati setiap keluarga, Tuhan lindungi mereka dari virus corona, lindungi mereka dari bencana, lindungi mereka dari semua kejahatan, lindungi mereka semua dari kerusuhan dan kekacauan. Lindungi mereka dari ancaman-ancaman, dari hal-hal yang menggemparkan, dari hal-hal yang buruk. Tuhan lindungi, peliharakan kami semua dalam kasih kemurahan-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkati tiap keluarga, berkati usaha pekerjaan mereka, damai sejahtera Natal turun atas setiap keluarga, turun atas setiap kehidupan kami sekalian. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepersekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Selamat Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu, mulai hari ini anak-anak bisa ambil bingkisan Natal di gereja. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu, mulai hari ini anak-anak bisa ambil bingkisan Natal di gereja. Sekali lagi, Oma ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu, hari ini bisa ambil bingkisan Natal di gereja. Makasih.